Mulai. Selamat. Kayak aku kalau mogok jawabannya mah Apa-apa. orang meureun. Nanti tinggal ini kan nanti direkamkan. Nanti bisa rekam ditulis. Diketik. Ntar kita buka dulu pertanyaannya. Ngantuk siapa ini ya, remaja apa tengah. Selamat malam Livia. Iya benar kan? Nah, aku Jihan selaku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Unggul semester 4. Jadi wawancara ini itu dilakuin dengan tujuan untuk memenuhi tugas project mata kuliah psikodiagnostika interview. Bukan, salah. Mata kuliah psikologi remaja. Jadi fokus wawancaranya itu nanti akan berfokus pada dinamika sosial atau relasi antara lain hubungan persahabatan, tekanan kelompok, peer pressure, sama romansa awal. Udah gak mau sambil tiduran juga tuh. Bisa ceritakan gambaran hubungan dengan ayah atau ibu saat kamu masih kecil. Apa memori yang paling membekas? Pertama dulu nih, gambaran hubungan dengan ayah ibu saat kamu masih kecil. Ingat gak? Waktu SD aja deh, karena juga masih kecil soalnya. Suka jalan-jalan sih. Itu yang paling membekas. Iya. Kemana? Jalan-jalan kemana yang paling membekas? Kan cuma waktu itu ke mana ya? Ke puncak gitu nginep. Kalau dari segi kedekatan lebih dekat sama ayah apa sama ibu? Ibu. Kalau sama ayah hubungannya gimana? Apakah komunikasinya sering atau jarang-jarang aja? Jarang sih. Biasanya tentang apa kalau sama ayah? Kalau sama ayah tuh ngomong seperlunya doang gitu. Kalau sama ibu? Sama ibu kayak sering ngobrol deket juga, sering curhat ke ibu gitu. Apapun. Iya. Tentang pertemanan maupun percintaan. Iya. Yang kedua, bagaimana rasanya melihat diri berubah? Pasti bingung sama pertanyaan ini ya. Saat masuk ke SMP. Maksudnya kan perubahan badannya gitu. Muncul payudara segala macam gitu. Itu apa rasanya? Dan muncul tumbuh bulu-bulu gitu. Iya. Apa rasanya, aneh atau biasa aja sih? Aneh sih karena waktu itu kayak kaki sama tangan tuh nggak ada bulu, tapi pas masuk SMP tiba-tiba lebat gitu banyak. Terus ceritakan momen saat merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Pasti bingung juga ini ya. Ceritakan momen saat merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Ya jadi kayak apa yang gak disukain dan gak dinyamanin sama diri sendiri gitu. Yang paling gak disukain deh dari diri sendiri apa? Gak nyaman sama bagian tubuh apa atau apa gitu. Atau sifat apa atau kebiasaan apa yang gak suka tapi susah dirubah gitu. Itu sih kayak cengeng gitu, apa-apa dinangisin. Terus udah. Kalau terkait ini perubahan badan, yang tadi aneh ya itu ya. Terus nanya-nanya nggak ke ibu gitu, apa enggak? Nanya tentang perubahan ini badan ini. Enggak sih. Cerita kayak kapan pertama kali kamu saat remaja awal merasa berbeda pendapat secara tajam dengan orang tua? Ada nggak perbedaan pendapat yang besar banget? Pernah nggak? Tentang masuk sekolah sih. Coba ceritakan lebih lanjut. Kayak menurut aku tuh sekolah ini tuh kayak baik ini, tapi menurut orang tua tuh enggak gitu, beda pendapat. Terus gimana cara menyelesaikannya? Apakah orang tua tetap memaksakan kehendak atau mendengarkan? Aku berusaha menjelaskan aja sih gitu. Akhirnya ya luluh dengan mereka. Oke. Lah,
salah lagi. Apa nih? Harusnya pertanyaan yang ini nih. Enggak, Indonesia. Ini udah ya. Ini udah menurutmu? Oke. Menurut Iping, cara orang tua mendidik dulu seperti apa? Dulu tuh kan berarti baru ya, waktu SD berarti dia. Ingat gak waktu SD atau waktu TK gitu? Maksudnya gimana? Mendidik. Kayak lu peraturannya gimana, terus nggak boleh apa gitu. Oh, Ada peraturannya pas SD ya. Gak boleh main sama temen yang pergaulannya tuh agak bebas gitu. Terus batasin juga komunikasi sama yang toksik gitu sih. Oh, harus nanya ini, salah tadi tuh ya. Salah tempat. Apakah ada pengalaman masa kecil yang memengaruhi diri kamu sampai sekarang? Pengalaman apa aja, mau pengalaman negatif kayak pengalaman positif kayak yang jadi belajar gitu, kayak nggak mau gitu lagi gitu, atau aku harus gini biar nggak gitu lagi gitu. Oh, Waktu SD mah kan kerjanya main terus ya, jadi nggak ada pikiran itu ya. Coba kalau Iping ada nggak kayak gitu? Iping kan masih SMP, masih inget nih, kayak belajar apa biar sekarang tuh nggak gitu lagi gitu. apa ya? Ini deh, jangan terlalu percaya sama teman gitu. Lagi wawancara nih, jadinya mau nyampe lagi. Apa tadi? Jangan terlalu percaya sama teman. Iya, kayak ya udah, apa sih, kan kita tuh kadang kayak percaya banget sama dia gitu kan, karena berdua, tapi itu tuh jangan dilakuin lagi gitu, karena sedekat-dekatnya juga pasti bakal itulah. Ini tentang rahasia, tentang membagi rahasia atau gimana? Percayanya itu? Kayak sering curhat gitu ya, kayak masalah keluarga atau apa tuh, cerita gitu tuh udah percaya, nyeritain ke dia tuh karena udah percaya sama dia gitu. Oke. Terus ini kan udah ya, kalau bagaimana perasaanmu ketika mulai mengalami perubahan fisik itu aneh. Pas mens apa rasanya? Pertama kali mens? Kayak aneh sih, karena nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba ada itu. Terus udah Nggak ngerasa sakit juga. oh enggak. Terus langsung bilang sama ibu? Enggak, Apa langsung disotek? Oh enggak langsung bilang. Terus enggak. kenapa sih pada cuma gini? Terus Jadi iklan. Terus apa? Kenapa takut? Karena waktu itu tuh pas di umur, aku tuh waktu itu umur berapa ya, 13-an apa 14 gitu lah, itu teman-teman belum, jadi kayak beda duluan, jadi kayak takut gitu. Terus akhirnya bilang terus langsung beli septek. iya. Apakah ada perubahan yang membuatmu merasa percaya diri atau justru nggak nyaman? Perubahan diri, perubahan bentuk tubuh kali ya. Gak nyaman aja ya? Gak nyaman. Gak nyaman apa nama percaya diri gitu? Gak nyaman aja. Gak nyaman. Oke. Kapan pertama kali kamu merasa ingin mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang tua? Pas pemilihan sekolah atau pas apa? Iya sih, pas pemilihan sekolah, kayak mau masuk sekolah ini gitu. Pernah, ini kan udah ya tadi ya. Menurutmu, apakah hubungan kamu dengan orang tua berubah sejak kamu beranjak remaja? Iya. Dalam hal apa? Komunikasi? Lebih apa? Lebih jarang komunikasi. Lebih ke temen. Nah, bisa ceritakan siapa teman-teman yang paling dekat denganmu saat ini? Ada berapa? 2 sih. 2. Menurutmu, apa yang membuat orang itu bisa jadi teman dekat kamu? Karena sefrekuensi. Hal apa yang sefrekuensi dalam hal apa semuanya ya? Yes, komedi, jokes apa? Iya, jokes. Hal apa yang biasanya kamu lakukan bersama teman-teman kamu? Main. Terus makan bareng di luar gitu. Makan seblak.
Iya. Apa sih nih? Pernahkah kamu merasa kecewa atau konflik dengan teman? Pernah, sering. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah diam-diaman abis itu baikan sendiri atau mengkomunikasikannya berdua ngeluarin unek-unek? Iya sih, aku waktu itu pernah kayak ngajakin ketemu berdua, terus aku minta maaf kalau aku salah, terus udah ngejauh gitu. Oh, habis langsung cut off. Iya, kalau ketemu ya udah kayak teman biasa kan, waktu itu kayak teman deket Oh banget iya gitu. iya iya iya. Berarti dikomunikasikan dulu habis itu clear Iya. habis itu. Apa yang paling kamu harapkan dari seorang sahabat? Nggak ngecewain sih. Mm-mm. Yang kalau paling diharapin apa? Dia dia selalu menjadi pendengar yang baik kah atau gimana? Apa ya? Atau selalu ada di saat-saat apa gitu? Kalau bisa jangan kayak sampai ada konflik gitu, biar temenan lama gitu. Oke. Menurut kamu seberapa besar pengaruh teman terhadap keputusan yang kamu ambil sehari-hari? Maksudnya? Sekecil apa ya keputusannya? Sesimpel pakai baju apa gitu, berpengaruh nggak? Nanya dulu ke teman pakai baju apa ya bagusnya kayak gitu. Apa? Pengaruh sih. Pengaruh. Selain itu apa ya kira-kira ya? Itu paling ya. Apakah kamu lebih nyaman bercerita kepada teman atau keluarga? Mengapa? Teman sih. Mengapa? Karena kalau keluarga kayak lebih ke gengsi sama malu. Ya. Lebih bisa terbuka sama teman gitu. Iya. Ya. Pernahkah kamu berada dalam situasi ketika teman-teman ngajak untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kamu pengen? Pernah. Apa itu? Bisa diceritakan? Ngajak apa ya, pokoknya dia tuh waktu itu ngajak ketemuan sama cowok, dan si cowoknya tuh bawa gerombolan cowok gitu loh. Bawa satu geng. Iya, satu Tapi geng. IP-nya berapa orang? Berdua doang? Enggak, bertiga. Oh, bertiga versus banyakan. Iya, kayak dia kayak minta antar buat itu, buat pacaran, tapi kayak rame gitu. Terus tuh nggak mau banget, tapi gimana lagi gitu. Tapi temennya dan nggak enak nolak. Apa yang biasanya kamu lakuin ketika berbeda pendapat dengan teman kamu? Kayak Berantem? enggak juga. Kayak sama-sama nyari pendapat yang bagus, nyari tengah-tengahnya. Iya, gitu tengah-tengah. ya. Pernahkah kamu mengikuti sesuatu hanya karena takut dijauhi atau tidak diterima dalam kelompok? Rela melakukan sesuatu biar nggak dijauhin? Enggak pernah sih. Pernah. Berarti nggak pernah aja ya. Bagaimana perasaan kamu kalau teman-teman nggak setuju sama keputusan yang kamu ambil? Aku nanya kayak, emang keputusan kamu apa gitu? Bukan, kalau Iping ngambil keputusan tapi orang-orang nggak setuju, kayak Iping ngapain sih ngambil keputusan itu, tapi Iping yakin itu benar, tapi teman-teman Iping mah nggak setuju. Iya, nanya kayak, ya udah menurut lu pada kayak gimana gitu. Iya. Berarti pengen dengerin dulu. Iya. Tapi perasaannya gimana, sedih atau? Sedih sih. Karena kayak nggak mendukung gitu ya. Iya. Menurut kamu apa arti menjadi diri sendiri? Susah ya pertanyaannya. Menurut kamu apa arti menjadi diri sendiri di tengah pergaulan? Kayak pernah nggak sengaja ngerubah sikap gitu biar sama aja kayak temen-temen gitu, atau selalu jadi diri sendiri aja? Ngerubah sikap sih. Apa arti menjadi diri sendiri? Mudah nggak sih jadi diri sendiri gitu di bareng teman-teman itu? Apa harus menyesuaikan terus? Sama teman-teman nggak mudah sih, karena kayak pas sama teman-teman tuh nggak bisa jadi diri sendiri. Karena ada yang diubah gitu. Iya. pengen kalau bentar ya, menurutmu apa arti menjadi diri sendiri? Penting nggak menjadi diri sendiri tengah teman-teman itu? Apa harus selalu menyesuaikan agar cocok? Menyesuaikan sih. Coba ceritakan pengalaman saat kamu harus memilih antara mengikuti keinginan teman atau mempertahankan prinsip atau keinginan kamu. Gimana? Coba ya, ceritakan pengalaman saat kamu harus memilih antara mengikuti keinginan teman tapi punya prinsip. Misalkan kayak Apa?